Ada kecurigaan memang di dalam kabinet itu ada menteri yang punya kepentingan pribadi ya, atau mengeroposkan kabinet kabinetnya sendiri. Kalau Presiden Prabowo tidak segera melakukan evaluasi, ada kekhawatiran approval ratingnya justru akan turun nanti. Ini juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu punya ketegasan. Jadi image bahwa selama ini kan Prabowo di bawah bayang-bayang. Mencari efektivitas pemerintahan, wacana reshuffle Kabinet Merah Putih semakin mengemuka seiring dengan evaluasi kinerja para menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama disebut-sebut dalam pusaran isu ini, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menjadi sorotan terkait kelangkaan gas LPG di berbagai daerah. Fenomena kelangkaan gas LPG yang terjadi belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal, sebagai Menteri ESDM, Bahlil memiliki peran penting dalam menarik investasi untuk mengatasi permasalahan distribusi energi. Namun hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mampu menstabilkan pasokan dan harga gas LPG di pasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja menteri setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran menjadi pertimbangan penting dalam reshuffle ini. Sejumlah menteri menunjukkan kinerja yang progresif dalam menjalankan program prioritas, namun beberapa lainnya masih menghadapi berbagai kendala dalam realisasi kebijakan. Kinerja di sektor ekonomi, ketahanan pangan, dan infrastruktur masih menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini. Reshuffle kabinet seharusnya bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa menteri-menteri yang dipilih memiliki kapabilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan mendesak seperti distribusi energi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi objektif terhadap kinerja menteri, bukan sekadar pertimbangan politik semata. Kabinet yang kuat dan efektif adalah kunci keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Presiden Prabowo sendiri dalam acara NU menegaskan akan menindak tegas para menteri yang dianggap bandel dan tidak mampu melayani rakyat dengan baik. Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa reshuffle kabinet bukan hanya wacana, melainkan langkah nyata untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif demi kepentingan rakyat. Setelah evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, beberapa menteri menjadi sorotan dan diprediksi berpotensi terkena reshuffle. Menurut laporan dari salah satu media, 5 menteri yang dinilai layak di reshuffle antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kinerjanya dianggap kurang optimal dalam mengelola sektor kehutanan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dinilai belum berhasil meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan terkait kelangkaan gas LPG yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai, kinerjanya dianggap kurang memuaskan dalam penegakan hukum dan HAM. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dinilai belum menunjukkan kinerja signifikan dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal. Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai menteri-menteri yang akan diganti. Spekulasi mengenai siapa yang akan terkena reshuffle masih berkembang, dan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo berdasarkan evaluasi kinerja para menterinya. Untuk mengevaluasi kinerja menterinya secara objektif, Presiden Prabowo perlu menerapkan sistem pemantauan berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators atau KPI yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala harus dilakukan dengan melihat pencapaian target dalam program prioritas, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterlibatan publik dan transparan dalam menilai kinerja menteri dapat menjadi faktor penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan. Lebih dari itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
penerapan sistem pengawasan yang ketat, memperkuat peran KPK, serta memastikan tidak ada toleransi terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang harus menjadi prioritas utama. Dengan menegakkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme, Prabowo dapat membangun kabinet yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sekali lagi, jika benar harus dilakukan reshuffle kabinet, hal ini harus dilakukan dengan jalur yang benar. Reshuffle kabinet seharusnya bukan sekadar pergantian posisi, apalagi ada nuansa politiknya. Reshuffle kabinet harus menjadi sebuah momentum untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama 3 jurnalis senior Lampung Pos, saya Abdul Ghafur, saya Sri Agustina, saya Mustaan Basran. Sebelum kita mulai bedah tajuk, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Sobat Lampung Pos yang terus mendukung program podcast kita kali ini. Subscribernya luar biasa pertumbuhannya dalam waktu 3 bulan. Betul. Dari 20.000 menjadi 43.000 subscriber. Betul. Terima kasih, dan bagi yang belum, segera subscribe dan membunyikan lonceng agar informasi bisa tersampaikan. Klik like dan isi komentar di bawah video ini. Oke, baik. Untuk memenuhi hasrat Sobat Lampung Pos, seperti biasa dalam bedah tajuk kali ini kita akan membedah persoalan yang memang masih mengemuka ya, hangat, aktual, hot, viral. Nah, apalagi kalau bukan soal rencana reshuffle Presiden Prabowo ya. Iya. Ya, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu, terutama ketika 100 hari Kabinet Merah Putih ya. Dan ketika Harlah NU kemarin, Presiden Prabowo itu mengeluarkan statement yang cukup tegaskannya kembali tegas bagi menteri yang bandel, bagi menteri yang dablek. Wah, emang ada nih menteri yang dablek. Bagi menteri yang tidak bersih, tidak mau berjalan untuk kesejahteraan rakyat, tidak mau berjalan untuk kesejahteraan rakyat atau bergerak untuk kepentingan sendiri, itu akan saya singkirkan. Nah, tentu saja kalau pernyataan itu keluar dari di luar kabinet, itu mungkin kita anggap biasa saja. Iya. Tapi kalau pernyataan ini sudah keluar langsung dari orang nomor 1, Presiden yang memang pegang raport, yang punya raport kan sebenarnya Presiden. Nah, artinya ini ada sebuah sinyal nih kepada menteri-menteri di era Prabowo. Nah, itulah bedah tajuk kita kali ini, dan sepertinya saya sudah memulai mengutip nih. Jadi langsung aja Mbak Cici, kira-kira tokoh mana yang mau dikutip terkait isu kita kali ini? Kalau sebagai pemanas, saya sih melihat dari Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia ya, Arif Nurul Iman, ini kan sudah merebak ketika Harlah NU, Prabowo menyatakan menteri yang tidak bisa sejalan itu harus siap-siap minggir. Dan itu kata Arif Nurul Iman bahwa reshuffle itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Bukan minggir loh Mbak, disingkirkan. Iya. Minggir atau disingkirkan ya, itu hal yang wajar karena menteri itu Prabowo ini, presiden itu mengetahui benar kerja para menterinya. Jadi raport itu memang ada di tangan Presiden. Ya? Nah, artinya juga, raport itu sudah ada. Ya? Dan jadi harus siap-siap. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu punya ketegasan. Jadi image bahwa selama ini kan Prabowo di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah, ini juga menunjukkan sikap tegas dari Prabowo kalau memang sampai terjadi reshuffle benar-benar ya. Oke, Bang An. Nah, kalau saya dari pengamat politik ya, sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia itu Fernando Mas, itu menyatakan bahwa ada kecurigaan memang di dalam kabinet itu ada
menteri yang punya kepentingan pribadi ya, atau mengeroposkan kabinet itu sendiri gitu. Dan dia membawa agenda dari seseorang yang mungkin salah satunya adalah presiden sebelumnya gitu. Itu dia langsung tunjuk nama Bahlil yang memang saat ini memang masih viral ya. Bagaimana Menteri ESDM menyatakan bahwa tidak ada lagi pengecer LPG. Sampai akhirnya masyarakat antri, sampai ada yang sudah meninggal, Ibu Yoni pada saat mengantri itu. Nah akhirnya ini sudah layak untuk di reshuffle katanya. Karena jangan juga bukan cuma Bahlil, termasuk menteri-menteri yang lain yang punya agenda pribadi yang tidak sejalan dengan program kerja dari Presiden Prabowo dan wakilnya. Oke, ya artinya banyak pihak yang mungkin punya penilaian kritis ya, terhadap pemerintahan ini. Iya. Kritis itu bukan berarti dengki. Iya, betul. Karena pada intinya saya yakin dan percaya bahwa termasuk kita yang ada di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat pemerintah kita itu berkinerja buruk. Iya. Justru semua itu berkeinginan, bahkan mungkin selalu diucapkan dalam doa-doanya supaya para pemimpin kita itu menjadi pemimpin yang baik, supaya negara amanah, supaya negara kita ini benar-benar bisa menjadi negara yang bisa mensejahterakan. Yang sesuai dengan apa yang diucapkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45. Nah, itu opini ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei memang, saya coba mengutip nih ya beberapa hasil survei ya tentang kepuasan, approval rating lah yang menjadi kepuasan indikator terhadap kinerja pemerintah. Dan cukup banyak lembaga survei yang melakukan survei ya tentang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini. Saya misalnya mengutip Kompas ya. Kompas itu menilai 80,9% itu masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Kemudian survei indikator politik 65,8% itu orang juga puas dengan pemerintahan saat ini. Indikator politik Indonesia 79,3% itu juga menyatakan puas. Lembaga survei nasional ini lebih paling tinggi nih, 87,5%. Lingkaran survei Indonesia itu 81,4%. Artinya masyarakat itu puas gitu. Dan mereka tidak ingin kepuasan ini ternodai atau menurun. Nah, ada pengamat lembaga survei itu yang menyatakan kalau Presiden Prabowo tidak segera melakukan evaluasi, ada kekhawatiran approval ratingnya justru akan turun nanti di periode survei berikutnya. Artinya memang banyak harapan. Apalagi ini kan pemerintah yang dihasilkan dari proses demokrasi ya, dalam tanda kutip, terlepas dari proses yang dilaluinya, yang jelaskan hasil akhirnya di atas 60%. Kan? Artinya didukung oleh legitimasi politik yang luar biasa kuat sampai 60% lebih gitu. Artinya rakyat, publik itu punya harapan tinggi dengan pemerintah saat ini. Jadi ya karena harapan itulah makanya ya banyak yang berharap pemerintahan ini bisa bekerja lebih baik. Makanya muncul evaluasi kan dari berbagai pihak seperti itu. Mumpung masih 100 hari lebih ya. Biasanya itu dievaluasi setiap 6 bulan seperti yang janji dari Hasim ya. Dari Hasim bahwa selama 1 semester atau 6 bulan akan dievaluasi. Nah, ini sudah 100 hari sudah lewat, mendekati 6 bulan jalan. Ini memang harus ketat benar evaluasi dan harus siap-siap. Nah, pertanyaannya adalah, nah kira-kira nih, siapakah menteri-menteri yang berpotensi untuk di-reshuffle? Entah dalam bulan-bulan ini, 2 bulan ke depan, atau ya sesuai dengan janji awal ya, 6 bulan setelah bekerja. Nah, kira-kira Bang An punya opini, kira-kira menteri mana nih yang layak untuk di-reshuffle? Terutama yang viral-viral ya, yang kemarin seperti misalnya
Menteri Yandri yang dia Menteri Desa ya menggunakan awal-awal ya. kop surat kementerian untuk urusan pribadi. Itu awal-awal tuh. Kemudian ada lagi misalnya Menteri KKP ya, pakai pagar laut tuh. Pagar laut, Itu harus ada pemikiran tuh gitu. Dan yang paling viral, paling update adalah Menteri ESDM. Iya. Karena terkait dengan gas ya. Gas LPG, gas LPG yang ini masyarakat luas, emak-emak terutama ya. Oke lah, sekarang katanya sudah mulai aman lagi ya. Cuma tidak semua merasa aman selagi itu memang menteri itu tidak lagi menteri itu punya kepastian untuk tidak lagi akan mengubah kebijakannya untuk seperti itu lagi gitu. Jadi ada Bahlil, ada Wahyu Sakti Trenggono, kemudian ada Yandri ya, Menteri Desa. Oke. Kalau Mbak Cici? Ini kira-kira ada juga, siapa nih menteri yang layak untuk di reshuffle? Iya. Kemudian ini juga ada ya Menteri Kehutanan, Raja Juli. Ya, Raja Juli. Iya. Kenapa dia masuk? Karena ini masyarakat ya, kelompok lingkungan itu menilai ada kebijakan yang justru bertolak belakang dengan isu lingkungan saat ini. Deforestasi ya. Deforestasi. Harusnya hutan itu dijaga, bukan malah mau dilepas atau dialihfungsikan. Karena memang kita semakin miris ya melihat hutan kita. Lihat saja bencana itu terjadi berulang-ulang karena apa? Karena hutan kita sudah banyak yang terbuka. Kemudian ada satu lagi Menteri HAM ya. Iya, Grace Pigai ini kenapa dia mendapatkan sorotan publik ya? Ini bukan saya ngomong ya, saya baca dari publik ya, baru netizen juga melihat belum ada gerakan terkait dengan hukum dan HAM. Kemudian belum kerja, alih-alih sudah minta tambahan dana untuk kegiatan 20 triliun. Sementara Presiden efisiensi APBN ya kan. Ini yang bertolak belakang. Ini memang ini sepertinya apa yang disampaikan oleh Bang Aan sama Mbak Cici ini selaras dengan hasil survei dari Jakarta Center of Economic and Law Studies gitu ya, Celios ya. Nah, ini bahkan Celios ini sudah ada poin-poinnya nih, jadi lebih kuantitatif ya. Di mana Menteri Kehutanan Raja Juli tadi ya, yang nomor 1 ya. Ini paling tinggi nih, minus 45. Ya, kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, mantan Menkominfo tersangka judol. Ya, ini menurut Celios juga poinnya minus 39. Nah, kemudian yang ketiga Menteri ISDM. Ini mak-mak pasti setuju nih, Bahlil ya, Lahadalia. Minus 25 poin. Ya kan? Kemudian yang keempat Menteri HAM, Natalius Pigai ya. Ini memang dari awal beberapa hari setelah pelantikan muncul statement itu ya. Yang butuh dana ekstra ya. Ini minus 35 ya kan. Kemudian yang kelima Menteri Desa, memang pembangunan daerah tertinggal Yandri Susanto itu minus 29. Ini Celios lembaga surveinya itu sampelnya atau populasinya adalah masyarakat kritis ya, yang pada umumnya itu adalah jurnalis. Jurnalis. Jadi memang ya kalau jurnalis punya referensi ya kan, cukup kuat dan mungkin punya penilaian kritis sehingga muncullah poin-poin seperti ini. Ya kalau muncul ada kejanggalan nggak di urutan deret-deret menteri itu tadi? Karena sebagian besar atau tidak semua lah ya, sebagian besar itu berada di barisan loyalis mantan presiden kita sebelumnya. Sang mantan. Loyalis sang mantan. Bayang-bayang berarti ya. Raja Juli PSI. Emang kalau ngobrol sama Bang An ini pasti ada kaitannya dengan mantan si mantan. Abang An punya persoalan dengan mantan sebelumnya. Mulyono maksudnya ya. Gitu. Kemudian juga susah kalau ngomongin mantan. Budi Ari Projo. Iya betul. Bahlil Golkar memang dia loyalis. Dibantu oleh rezim sebelumnya untuk naik. Iya. Kan gitu. Betul.
Ya mungkin Pak Prabowo bisa inilah ya, Presiden Prabowo bisa melihat lah ya aspirasi masyarakat, kemudian juga hasil penilaian lembaga survei, dan itu layak untuk menjadi pertimbangan. Walaupun memang Presiden Prabowo ya punya pertimbangan termasuk apakah tetap bertahan bersama atau mulai meninggalkan sang mantan, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini juga uji coba uji dari masyarakat juga, apakah berani? Kan macam-macam Mbak, hitungan-hitungan itu kan nggak ansih hanya kinerja personal dari menteri. Ada mungkin pertimbangan politik ya kan, politis ya, termasuk memikirkan sang mantan itu juga bagian dari pertimbangan politis ya kan, kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas memang supaya approval rate-nya Presiden Prabowo ini tidak turun, ya ada baiknya memang harus berani. Pandangan publik ini harus dan kalau bahasanya itu adalah demi rakyat, demi kesejahteraan, demi membentuk sistem pemerintahan yang bersih, yang berkali-kali loh dilontarkan oleh Presiden ya kan, oleh Prabowo ya. Ya memang nggak perlu nunggu 1 tahun, nggak perlu menunggu 9 bulan, 6 bulan, atau ya setelah 100 hari bekerja ini udah langsung tancap gas aja Pak, gitu. Karena kita butuh akselerasi, kita butuh percepatan, gitu kan. Jangan sampai artinya dengan kondisi seperti ini tidak ada sikap dari Presiden untuk reshuffle atau tidak. Nanti dikomentari oleh akun-akun medsos, salah satunya Fufu Fafa nanti jangan sampai dia mengomentari bahwa Presiden sekarang tidak tegas terhadap kabinet. Masih ada bayang-bayang gitu. Itu kan bahaya kan kalau gitu. Bukannya udah dihapus Bang komentar yang seperti itu. Sebelum pelantikan aja udah dihapus, apalagi pelantikan. Ya mungkin untuk 5 tahun ke depan Fufu Fafa no comment dulu. Tidak ada screenshot ya. Jadi penggemar Fufu Fafa yang mendambakan statement kritis kan? Untuk Presiden terpilih sekarang nggak mungkin lah ya. Mbak Cici apa nih? Yang pasti Presiden Prabowo itu harus sesuai dengan komitmen dan janjinya bahwa mereka yang duduk membantu Presiden Prabowo adalah bekerja untuk rakyat. Ini di luar kepentingan politik, kinerja yang apik itu harus menjadi prioritas. Dan kalaupun itu harus memang menumbur bayang-bayang, ya kan, orang-orang yang ada bayang-bayang dari masa lalu itu titipan, itu harus segera dituntaskan. Jangan pernah pakai ya istilahnya ya. Menunjukkan bahwa Prabowo memang tegas. Dan itu juga banyak masyarakat juga mengharapkan ketegasan dari Presiden yang tidak pernah melontarkan anggapannya abu-abu. Lain dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan selalu abu-abu. Kalau ini Oke, Sobat Lampung Pos, ini diskusi yang sangat menarik ya, karena kita dibatasi waktu, diskusi ini tidak bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian Sobat Lampung Pos semua, sampai jumpa dalam program podcast berikutnya.